balik itu ada 3. Sempurnanya umur 15 tahun, mengalami ikhtilam setelah umur 9 tahun. Dan yang terakhir ini hanya terjadi pada anak perempuan, yaitu mengalami haid atau menstruasi setelah umur 9 tahun. Untuk tandanya balik ini ada 3, tapi ketika salah satunya sudah terpenuhi, maka dia sudah bisa dikatakan balik dan dia wajib melakukan hukum-hukum yang sudah diperkenankan untuk orang balik, seperti halnya puasa wajib, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji ketika dia sudah mampu, mengerjakan sholat, mentaati semua peraturan syariat dan menjauhi larangan-larangannya. Ini untuk diberlakukan untuk anak-anak yang sudah memasuki usia balik. Beda kalau dengan haid atau mengalami menstruasi. Definisi dari haid yang kemarin yaitu darah yang berbangsa adat atau berbangsa kebiasaan yang keluar dari pangkal rahimnya seorang perempuan dengan jalan sehat dan sudah memasuki usia haid. Jadi syaratnya haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahimnya perempuan dengan jalan yang sehat dan sudah memasuki usia haid. Perbedaannya kalau untuk haid ini 3 hal ini harus ada semua ketika nanti dia mengeluarkan darah. Memang dari pangkal rahimnya seorang perempuan ketika darah itu keluar dari pangkal rahim dengan jalan yang sehat, tapi di bawah usia minimal haid ini belum bisa dikatakan darah haid. Karena untuk aturan bisa dikatakan haid maka 3 hal ini harus ada semua. Berbeda dengan nanti kalau balik. Bisa dikatakan anak itu balik ketika dia sudah memenuhi salah satu dari 3 tanda balik. Itu sudah bisa dikatakan balik. Untuk pertanyaan yang kemarin, ada sedikit yang saya terlupakan. Kemarin ada yang menanyakan bahwasanya bagaimana saya menghukumi darah yang keluar. Kronologinya seperti ini. Seseorang itu mengeluarkan darah, akan tetapi dia memiliki catatan tertentu dari medis. Kalau dari sini saya pahami, dia memiliki mungkin sakit di area rahim dia. Entah itu sakit yang seperti apa, saya kurang paham. Yang jelas yang dia pertanyakan, dia mengeluarkan darah dengan disertai ciri-ciri fisik seperti orang yang haid. Biasanya pada umumnya orang yang haid atau mengalami menstruasi itu dia sempat mengalami nyeri entah di bagian perut, nyeri di bagian punggung, atau dia merasa badan itu sakit semua. Itu secara fisik, secara psikologi seseorang fisik. Dia disertai dengan hal-hal tersebut, akan tetapi dia memiliki catatan medis dari dokter. Apakah darah saya ini bisa dikatakan haid? Terus bagaimana dengan hukum puasa dan sholat saya? Kemarin yang dia pertanyakan seperti itu. Kemarin jawaban saya itu ketika nanti ini keluarnya karena sakit, bukan jalan sehat. Kita kembali ke hukum dasar. Hukum dasarnya haid itu sendiri keluar dengan catatan jalan sehat, tidak karena adanya sakit atau cacat, bukan seperti itu. Jadi ketika nanti ini memang karena sakit, maka itu nanti tidak bisa dikatakan haid. Di sini saya lupa memberi catatan bahwasanya ini nanti darah yang kamu keluarkan ketika memang ini darah haid. Misal seseorang itu pasti mempunyai adat atau katakanlah dia mengamati di mana dia biasanya mengalami haid atau menstruasi ini. Ada kalanya di awal bulan, ada kalanya di akhir bulan, atau beberapa bulan sekali. Pasti dia memiliki siklus. Otomatis seorang perempuan itu pasti dia, kalau menurut saya pasti seseorang itu dia paham atau dia hafal dengan siklus yang dia miliki. Karena dia mengalami gak cuma sekali 2 kali, pasti dia akan paham ini siklus waktunya aku haid. Ini siklus waktunya aku suci, pasti dia hafal dengan semua ini. Untuk
lebih mentahqiqkan bahwa ini nanti darah haid atau bukan, menurut saya lebih baik untuk mbaknya berhati-hati. Satu, itu darah keluar ketika dalam siklus Anda biasanya mengalami haid atau tidak. Mungkin ada kalanya yang haidnya tidak teratur, berapa bulan sekali, itu pun nggak pasti. Itu nanti menurut saya buat Anda bisa untuk mentahqiqannya ke dokter yang biasa menangani Anda. Bagaimana mentahqiqannya? Anda periksa ke dokter yang biasa menangani Anda. Apakah sakit yang Anda miliki itu dalam kondisi kambuh atau baik-baik saja? Kalau yang Anda katakan mengeluarkan darah itu disertai dengan ciri-ciri yang biasanya mengeluarkan darah, ini belum bisa menjadi tendensi untuk dikatakan haid. Karena apa? Dalam ketentuan hukum syariat itu enggak ada tanda-tanda seperti itu. Itu tanda-tanda yang dimiliki oleh fisik, bukan secara hukum. Jadi memang hampir semua, enggak semuanya sih, kebanyakan mengalami seperti itu. Tapi ini enggak bisa dijadikan patokan. Kalau memang ketika mengeluarkan darah itu mengalami nyeri apalah seperti biasanya, umumnya ketika akan mengalami menstruasi ini belum bisa menjadikan patokan bahwa ini adalah darah haid. Jadi untuk lebih berhati-hatinya dalam menyikapi nanti hukum sholatnya Anda, hukum puasanya Anda, bagaimana wudhunya Anda, ini nanti menurut saya lebih baik ditahqiqkan dengan cara datang ke dokter yang biasa menangani Anda. Di situ nanti bisa dilihat apakah catatan medis yang Anda alami atau yang divoniskan pada Anda itu sedang baik-baik saja atau sedang kambuh. Jika itu memang Anda dalam keadaan sehat, tidak sedang kondisi drop atau kambuh, maka ini nanti bisa dikatakan darah haid. Tapi kalau kondisinya Anda sedang tidak baik-baik saja, semisal ada sedikit gangguan atau kambuh dan memungkinkan ini adalah darah penyakit, maka itu nanti bukan masuk dalam golongan darah haid, tapi dalam golongan darah fasad atau darah rusak. Maka nanti jika darah yang Anda keluarkan ini adalah darah fasad atau darah rusak, bagaimana hukum sholat dan hukum puasanya? Maka hukum sholat dan puasa dan ibadah-ibadah lain yang Anda lakukan ini dihukumi seperti halnya orang istihadoh. Padahal ini Anda sakit, iya sakit, tapi ini nanti dihukumi seperti orang istihadoh. Bagaimana maksud dengan istihadoh? Berarti sholatnya Anda harus dengan cara seperti istihadoh. Kalau orang istihadoh itu tempat keluarnya darah disumbat dengan kapas. Kemudian setiap akan sholat menggunakan dengan pakaian yang bersih yang tidak membawa najis. Mengapa ini dihukumi seperti istihadoh? Karena posisi Anda yang terus mengeluarkan darah, terus membawa najis ini kan tidak bisa dihukumi seperti orang umumnya, pada umumnya. Jadi hukumnya Anda itu seperti orang istihadoh, seperti orang daimul hadas yang kemana-mana selalu membawa hadas besar, hadas karena selalu mengeluarkan darah. Tapi dengan catatan akan sholat tetap dibersihkan, tetap berusaha untuk menghambat mengalirnya darah ini. Tapi ketika nanti Anda sholat sudah melakukan satu takbiratul ihram pertama kali, darah kemudian keluar dengan deras hingga mohon maaf ibaratnya tembus atau apa, ini tak masalah. Yang penting sudah melewati takbiratul ihram yang pertama. Yang penting darah ini mengeluar deras hingga tembus ini, Anda sudah masuk dalam sholat. Seperti itu. Jadi nanti otomatis wudhunya juga berbeda. Niatnya wudhu bukan rafil hadasil asghori, bukan. Karena keadaan Anda yang mengeluarkan darah fasad, maka niat wudhunya listibahati sholah. Niat wudhu karena listibahati sholah itu artinya karena diperbolehkannya sholat, seperti itu. Jadi hukum sholatnya Anda itu seperti orang istihadoh.